Perkenalkan, saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 2020282320 akan mempresentasikan mengenai bisnis yang akan saya jalani di masa depan. Bisnis ini bernama Kaja dengan brand mereknya Kaja yang memperjualkan corn dog dan takoyaki. Jadi Kaja corn dog dan takoyaki ini adalah bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Nah, Kaja sendiri itu diambil dari bahasa Korea, yaitu Kaja yang artinya ayo. Nah, produk dari bisnis ini kami menawarkan dua produk. Yang pertama itu adalah produk corn dog dan takoyaki. Nah, corn dog ini adalah makanan populer yang cukup populer dikarenakan di Korea Selatan itu memiliki banyak peminatnya. Sedangkan takoyaki ini makanan populer yang berasal dari Jepang. Nah, awal mula dari bisnis ini pertamanya itu dimulai dari keluarga saya sendiri yang memulai bisnis ini di Bogor sekitar pertengahan dari tahun 2021. Nah, melihat banyaknya antusias dan minat dari para pelanggan mengunjungi dari Kaja Kondok ini, maka saya dan juga kakak saya berencana untuk membuka bisnis ini di Yogyakarta. Bisnis Kaja, Kondok, dan Takoyaki. Jadi berbentuk lingkaran yang dikelilingi ada tulisan Kaja dan bawahnya itu Kondok dan Takoyaki. Dan di tengah atau senternya itu ada Hangul Korea yang artinya Kaja, dan ada beberapa animasi yang telah saya buat sendiri khusus untuk bisnis ini. Dok, dan takoyaki sendiri itu berapa sih kisaran harga yang kami tawarkan kepada masyarakat? Nah, untuk harganya sendiri ini sangat terjangkau sekali untuk berbagai kalangan, karena pada pasarnya itu kondok dan takoyaki itu cukup mahal. Untuk kondok sendiri itu bisa dimulai dari 20.000 rupiah, dan takoyaki bisa dimulai dari 10 hingga 15.000 rupiah. Nah, untuk harga atau menu yang kami sajikan ini benar-benar sangat terbuka untuk semua kalangan. Nah, kisaran-kisaran harganya ini benar-benar affordable banget dan worth it untuk bagi masyarakat untuk membeli produk Kaja, Kondok, dan Takoyaki. Dari Rp5.000 per piecesnya. Nah, sedangkan dari sisi takoyakinya ini, untuk takoyaki kita memulai harga dari Rp1.000 per piecesnya. Jadi satu porsinya itu ada sekitar 5 buah takoyaki. Jadi satu porsinya itu bisa dianggap Rp5.000. Menu dari list menu yang kami tawarkan untuk masyarakat. Jadi untuk kondok sendiri itu kita membagi jadi 3 isian, ada sosis, soza atau sosis dan mozzarella, dan juga ada mozzarella dengan ada 3 ukuran juga dari S, M, dan L. Nah, untuk tiap ukuran dan tiap isiannya ini kami membedakan di setiap harganya. Dan untuk takoyaki juga pun sama, hanya saja perbedaannya untuk takoyaki itu tidak ada ukurannya, hanya isiannya yang diberikan variasi yang banyak sehingga masyarakat memiliki minat untuk membeli produk kami. Yang digunakan bisnis kami untuk membuat corn dog. Jadi yang pertama itu ada tepung terigu untuk adonannya, lalu ada susu, bubuk, ragi, gula, dan garam. Sedangkan untuk isiannya kita ada sosis, soza atau sosis dan mozzarella, dan ada juga mozzarella. Dan untuk lumuran luarnya, untuk crunchy-nya, untuk crispy-nya itu kita menggunakan tepung panir. Takoyaki itu adonannya kita menggunakan tepung terigu, tepung maizena, tepung beras, susu bubuk, air, telur, baking powder, gula, dan garam. Nah, untuk isiannya juga kita ada bakso, sosis, mozzarella, dan lainnya. Dengan topping atasan kita bisa menggunakan mayonaise, saus-sausan, apapun itu yang bisa memberikan daya tarik bagi produk kami untuk layak diperjualkan di masyarakat. Membaginya menjadi 4. Yang pertama itu ada geografis. Nah, untuk geografisnya ini segmentasi pasar ini benar-benar terbuka untuk umum ya. Jadi tidak dibatasi, bagi siapapun yang ingin membeli kami persilakan.
kami terbuka untuk siapa saja, dengan golongan mana saja, dengan status apa saja, dan juga untuk jam operasionalnya kita buka dari siang hari sekitar jam 2 atau jam 1, jam 2 hingga malam atau hingga habis. Nah, untuk letaknya sendiri atau lokasinya sendiri itu kita memusatkan atau memfokuskan diri kepada masyarakat yang tinggal di daerah Desa Sorwajan. Nah, yang kedua ini ada demografisnya. Demografisnya ini yang pertama ini ditujukan untuk individu yang berumur 12 tahun ke atas. Jadi mengapa 12 tahun ke atas? Karena jika kita terbuka untuk segala umur, dimulai dari anak-anak atau TK itu kan kalau misalkan di bawah 12 tahun itu masih dalam masa pertumbuhan. Jadi kita tidak menyarankan untuk mereka untuk membeli produk kami, karena pada masa-masa itu di bawah 12 tahun itu masa-masa anak-anak bertumbuh dan seharusnya makan makanan sehat. Dan yang kedua itu bisa dikonsumsi oleh semua masyarakat sesuai yang dijelaskan tadi, untuk semua golongan, tidak terbatas untuk siapapun, gender ataupun itu. Lalu yang ketiga ini dari psikografisnya, ini itu bisa dapat dikonsumsi untuk pecinta makanan atau foodies, para foodies yang bisa banget nyobain kaja kondok dan takoyaki ini. Dan orang-orang yang menyukai makanan yang garing, crispy, dan gurih, ini cocok banget buat mereka yang pecinta makanan yang garing dan crispy ini. Lalu yang terakhir ini dari segmentasi pasarnya itu ada perilaku yang ditujukan pada konsumen yang suka jajan offline ataupun online, dan masyarakat-masyarakat yang suka ngemil atau suka cemilan. Jadi ini cocok banget untuk mereka yang kami segmentasikan. Jadi untuk strength-nya atau kekuatannya itu kita menawarkan harga yang sangat terjangkau dan bisa dijangkau oleh berbagai kalangan. Dan yang kedua itu kita menawarkan varian isi yang banyak. Jadi masyarakat tuh bisa memilih keinginannya mereka, sesuai keinginannya mereka. Nah, untuk weakness-nya atau kelemahannya itu marketing yang kita jalankan itu kurang kita up atau kita kurang follow up. Jadi masyarakat itu kurang memperhatikan mengenai bisnis kami. Dan yang kedua dari weakness itu kita belum terlalu prepare dalam hal packaging. Jadi packaging yang kita gunakan itu masih menggunakan plastik mika. Lalu yang ketiga itu dari opportunities-nya atau peluang yang kita dapatkan itu kita menjual produk ini tuh melalui online juga kan. Jadi melalui aplikasi online ini kita dapat memberikan banyak promo kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki atau tertarik dengan bisnis kami atau produk yang kami perjualkan. Selanjutnya itu lokasi yang strategis. Nah, ini peluang yang sangat cukup besar juga karena lokasi yang ditempatkan ini kita sangat dekat dengan jangkauan anak-anak atau dengan jangkauan masyarakat sehingga mereka langsung to the point melihat bisnis kami yang ada di pinggir jalan. Dan threats-nya atau ancamannya itu masih banyak pebisnis dengan produk serupa, sehingga kita harus bersaing di pasar yang sama dengan produk yang sama. Bisa melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, ataupun secara offline kita menempelkan semacam banner ataupun brosur kecil untuk menarik masyarakat untuk melihat masyarakat agar tertarik kepada produk kami. Nah, untuk TikTok sendiri itu aplikasi TikTok kita belum terlalu aktif di sana, tetapi kami juga sudah memiliki akunnya. Hanya saja marketing di sana itu kita kurang follow up lagi. Dari tahun 2022 ini berencana untuk membuka cabang di 2 tempat. Karena pusatnya satu di Bogor, jadi untuk nambah 2 tempat, jadi kita memiliki di Kota Bogor kita memiliki 2 cabang dan 1 cabang di Yogyakarta. Dan kita juga ingin lebih meng-up atau lebih ingin rajin atau aktif dalam bersosial media, sehingga kita bisa berinteraksi dengan masyarakat
yang ingin mampir ke Kajak Kondok dan Takoyaki. Nah, untuk tahun 2023 ini kita ingin membuat inovasi baru dalam produk. Untuk kita sudah memikirkan juga inovasi-inovasi yang dapat kita lakukan di tahun selanjutnya dari Kondoknya sendiri. Lalu yang kedua itu kita ingin membuat konten produk dan meng-up-nya di sosial media sehingga kita bisa berinteraksi lah lebih aktif dengan para pencinta kondok atau takoyaki. Nah, yang selanjutnya itu kita ingin gencar juga dalam melakukan digital marketing untuk mencapai target pasar atau segmentasi pasar yang kita tetapkan sebelumnya. Dan tahun 2025 ini semoga saja bisa membuat store sendiri. Karena kan kita masih di pinggir jalan, jadi semoga saja bisa membuat store sendiri khusus untuk para pencinta kajak, kondok, dan takoyaki. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia.